Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa pemirsa Jember 1 TV. Kita berjumpa kembali dalam acara Inspirasi Sukses. Tetap bersama Jember 1 TV, dan acara ini didukung penuh oleh Asa Dreamland, perumahan di wilayah kota dengan suasana pegunungan. Baik pemirsa, kita sudah bersama dengan tokoh kita hari ini, tokoh yang lagi viral karena memang momentumnya luar biasa. Kita Indonesia baru saja menyelenggarakan pilkada serentak di 500 lebih kota dan provinsi serta kabupaten, dan salah satunya adalah di Jember. Dan sosok yang hari ini dicari-cari oleh banyak pihak karena merupakan sosok yang di balik layar termasuk garda terdepan untuk pemenangan pilkada di Kabupaten Jember, yang kebetulan dan alhamdulillah pilkada di Jember dimenangkan oleh pasangan Gus Fawaid dan Bapak Joko Santoso. Dan kita sudah bersama dengan tokoh kita Mas Gogot. Lengkapnya nanti monggo bisa dikenakan. Monggo Mas Gogot. Lengkapnya siapa Mas Gogot? Monggo Mas Gogot. Ya, selamat apa ya? Sore ya, selamat sore. Nanti kalau diputar pagi tetap selamat sore. Ya, selamat sore juga kepada semua pemirsa Jember 1 TV. Jadi nama saya lengkapnya Gogot Cahyo Baskoro, Pak Nyoman. Gogot Cahyo Baskoro, Jawa banget. Ya. Aslinya mana Mas Gogot? Saya kebetulan asli orang Mataraman, orang Magetan. Di Jember mulai tahun 1996. 96. Tentunya Jember itu kuliah mungkin biasanya ya. Ya, betul. Ya, jadi Jember ini memang banyak didatangi oleh orang-orang dari luar dan tidak sedikit yang mancep akhirnya. Nah, Mas Gogot ini termasuk yang mancep Jember, Mas Gogot. Kira-kira begitu. Oke. Baik Mas Gogot, jadi ini momen yang luar biasa karena informasi sudah ada kepastian bahwa tanggal 6 Februari ke depan ada pelantikan. Ya, betul. Bupati terpilih. Cuma kita tidak bicara pelantikannya, tapi justru yang penting adalah bicara kiat-kiat kenapa sampai Gus Fawaid, ya, timnya ini bisa memenangkan. Tapi kita akan kupas dulu perjalanan beliau, karena Mas Gogot ini diangkat jadi ketua tim, tentunya ada latar belakang. Kira-kira apa Mas, kok bisa diangkat jadi ketua tim ini, apa kira-kira yang melatar belakang ini kira-kira? Itu harusnya pertanyaan yang disampaikan kepada paslon ya. Oh gitu. Nanti kalau saya yang jawab jadi kurang objektif. Oh iya. Tapi sekilas lah, karena beliau ini pasti punya pengalaman. Salah satu pengalaman yang bisa saya sebutkan, dan nanti mungkin Mas Joko juga bisa cerita. Beliau ini adalah dulu anggota KPU Kabupaten Jember. Periodenya nanti monggo Mas Joko. Kemudian di Jawa Timur. Satu periode atau dua Mas? Di Jember satu periode tahun 2009-2014, okay. Kemudian di KPU Jawa Timur 2 periode, 2014 ya? Sampai 2024. Ini berhenti masa jabatan bulan Februari 2024 kemarin. 2024, oh. Jadi Februari 2024 masa jabatan saya berakhir, dan mungkin paslon ini kasihan ya melihat saya kok pengangguran. Gitu. Jadi akhirnya diminta untuk menjadi ketua tim Mindirjeni tim 02 untuk kemenangan pilkada di Kabupaten Jember. Saya terus terang sebelum ke sana Pak Anyo, ini saya tidak terlalu percaya diri sebenarnya. Diundang acara Inspirasi Sukses. Ya. Saya sendiri belum merasa sukses ini. Loh, sukses sudah menang. Jadi sukses itu kan bukan puncak ya. Sukses itu adalah tahapan keberhasilan, capaian. Nah, Mas Gogot ini kita undang di sini karena sudah melakukan pencapaian yang luar biasa, karena bisa memenangkan pilkada Kabupaten Jember sebagai ketua tim. Nah, kembali Mas Gogot, tadi kan apa istilahnya alasannya pengangguran, alasannya Mas Gogot. Tapi menurut saya Mas, wah iki anget-angete mari dadi KPU ini. Iki dipakai dari ketua tim ini tepak ini, karena anget-angete kan gitu. Mungkin salah satu itu Mas Gogot. Bisa jadi, karena memang saya sedikit cerita aja Pak. Jadi setelah saya purna tugas di KPU, itu memang sebelum Gus Fawaid dan Pak Joko meminta saya menjadi ketua tim, emang ada salah satu utusan dari bakal calon
bupati ya, yang datang ke rumah, kemudian juga meminta saya untuk membantu yang bersangkutan. Berarti justru kedua belah pihak ini 2 kali sebenarnya, ada 3 bakal calon bupati dulu yang meminta saya. Ketiga-tiganya meminta Mas Joko dari ketua. Ya. Wow, yang pertama itu memang tidak menyebut untuk menjadi ketua, tapi diminta untuk membantu di tim. Kemudian yang kedua meminta saya menjadi ketua SC. Nah, yang ketiga ini meminta saya menjadi ketua tim. Yang ketiga ini yang saya terima. Nah, tentunya ada alasannya, Mas. Lapo kok dipilih sing nomor 3 iki? Maksudnya yang menawari ketiga kalinya yang belakang sendiri. Ya. Mungkin ada alasan. Seperti yang sempat disinggung Pak Nyoman tadi, jadi saya ini 15 tahun berkecimpung di penyelenggara pemilu. Ya. Jadi 5 tahun di KPU Jember, 10 tahun di KPU Jatim. Sebelumnya juga pernah jadi Panwascam, pernah jadi pemantau pemilu. Oh, sebelum KPU? Ya, pernah di Panwascam Sumbersari tahun 2005. Itu pernah. Sudah kan dengar-dengar Mas Joko kan wartawan Mas. Iya. Itu waktu Panwas itu juga wartawan? Iya, bareng dengan wartawan. Jadi saya mengawali karir di dunia wartawan ke penyiaran 2002 sampai 2009, kemudian 2009-2014 di KPU Jember dan lanjut provinsi. Iya. Jadi yang pertama ini bakal calon bupati dari perseorangan yang meminta saya untuk jadi tim beliau, tapi memang saya tegas menolak karena saya harus ketika saya menyatakan iya membantu paslon, maka saya harus memastikan bahwa paslon ini menang. Nah kebetulan saat itu jangankan untuk menang, saya tidak terlalu yakin ketika sempat berdialog berdiskusi dengan beliau, tidak terlalu yakin jangankan menang, untuk mendapatkan tiket saya tidak terlalu yakin bisa. Berangkat atau tidaknya aja nggak jelas. Berangkat atau tidak untuk dapat tiket berkontestasi di Pilkada Jember aja, saya tidak terlalu yakin, makanya secara halus saya menolak. Kemudian yang kedua, ada juga bakal calon bupati yang mengirim utusan ke saya tidak perlu sebut, karena on the record sampai kemudian 3 kali datang ke rumah saya. Yang ketiga, karena 2 kali itu saya tidak memberikan respon secara lugas. Kemudian yang ketiga itu sempat juga ada iming-iming. Jadi nanti kalau saya bersedia jadi ketua SC, itu saya diberi mobil operasional, mobil dinas Fortuner. Kemudian per bulan saya mau digaji 25 juta dan ditolak itu? Ya, saya lebih memilih tidak. Oke. Mungkin saya tak terima. Karena ya pertimbangan saya, yang pertama saya juga tidak yakin bahwa yang bersangkutan bisa menang kontestasi pilkada. Kemudian yang kedua juga saya juga melihat bahwa tidak yakin juga bisa membawa kemajuan Jember yang lebih baik ke depan selama 5 tahun yang akan datang. Wah, yang tadi kayaknya tidak menang itu karena insting atau kalkulasi yang Mas, apa dari pengalaman apa? Dua-duanya. Bisa juga insting politik saya sebagai penyelenggara, bisa juga kalkulasi politik ya, karena saat itu memang saya sudah menduga bahwa paslon 02 ya Gus Waid, Pak Joko Susanto akan banyak mendapatkan dukungan dari banyak partai politik. Jadi saya merasa kalau kemudian saya harus berhadapan dengan begitu banyak kekuatan yang menjadi kontestannya, saya juga tidak yakin bahwa yang bersangkutan ini bisa memenangkan pilkada. Dan yang kedua tadi yang menarik, beliau bahwa menurut Mas Gogot kayaknya nggak bisa membuat Jember lebih baik. Ini kan berarti sebuah sikap. Ya ini hebat. Tim pemenangan itu biasanya profesional, pokoknya menangkan. Soal sikap itu di belakang. Tapi Mas Gogot juga masih pakai sikap bahwa kayak ini gak bisa memperbaiki Jember itu. Ini kan sikap ini, Mas. Ya, dan alhamdulillah kebetulan saya kalau bisa dibilang tidak terlalu butuh duit lah. Artinya maksudnya kita butuh duit cuma tidak kepepet lah. Tidak kepepet teman-teman ya. Saya lebih mementingkan reputasi saya sebagai penyelenggara, kayak itu berkaitan dengan rekam jejak, track record, dan sekaligus nama baik saya. Kalau kemudian 15 tahun saya menjadi penyelenggara dan saya menjadi ketua tim atau di tim yang kalah, ini tentu meruntuhkan reputasi saya selama ini. Luar biasa. Jadi pemirsa Jember Satu TV, nama baik, reputasi, ini ternyata memang penting sekali. Karena nilai uang itu juga tidak ada apa-apanya dibanding reputasi dan
nama baik, kan gitu Mas ya. Betul. Itu betul. sebenarnya terjadi di mana saja, bisa di bisnis, ya bisa di pekerjaan maupun dalam kerjasama apapun. Jadi kepercayaan, ya, reputasi ini sangat penting. Mungkin gitu Mas. Mungkin ada apa menurut Mas Gagot pembahasannya apa ini untuk menjaga itu? Ya, jadi kita ini kan tidak boleh kemudian ketika melangkah melulu semata-mata persoalan duit ya, persoalan sifatnya kepentingan yang pragmatis, yang sesaat. Tapi lebih dari itu kita juga harus memikirkan ya kemanfaatan, kemaslahatan. Apakah kemudian kalau kita berada di barisan ini, misalnya ini bisa membawa kemanfaatan, kemaslahatan yang lebih baik kepada masyarakat Jember. Kalau di situ bagaimana, itu juga menjadi pertimbangan kita. Karena ya konon katanya sebaik-baiknya orang kan yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Kalau kemudian kita hanya mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi, saya pikir 25 juta per bulan yang dulu ditawarkan ke saya kali 6 bulan sudah lumayan lah, sudah bisa hidup. Dan hidup di Jember, ya, turah-turah lah hidup di Jember. Jadi itu pemirsa Jember Satu TV, luar biasanya bahwa ternyata sikap, prinsip ini ya bisa mengalahkan apa godaan ya, godaan. Nah, bayangkan kalau kita tidak punya pegangan prinsip, ya, kita sangat mudah lah untuk tergoda dengan hal-hal yang bahkan mungkin negatif pun bisa kita lakukan kalau kita tidak paham prinsipnya gitu Mas. Ya, dan yang menarik memang saya melihat paslon Gus Awai dan Pak Joko Susanto ini adalah pasangan calon yang komplit, yang lengkap, yang bisa dibilang udah mendekati sempurna ya, karena perpaduan dari dua latar belakang yang berbeda, yang saling melengkapi. Satu sisi Gus Wawait ini adalah orang muda, usianya baru 36 tahun, sementara Pak Joko senior ya, mantan pensiunan ASN. Kemudian Gus Wawait representasi dari kelompok religius, sementara Pak Joko kelompok nasionalis. Ini harapan saya dan insya Allah juga menjadi harapan seluruh masyarakat Jember, duet beliau berdua, Gus Wawait dan Pak Joko, ini bisa membawa Jember lebih baik, Jember baru yang semakin maju. Oke, baik pemirsa Jember Satu TV, luar biasa. Kita nanti akan kupas lebih dalam juga dari sisi Mas Gogot sebagai tim pemenangan maupun Mas Gogot dari sisi pribadi. Tentunya tetap di Jember Satu TV dan didukung penuh oleh Asa Dreamland, perumahan di wilayah kota dengan suasana pegunungan. Bingung cari perumahan murah di lokasi strategis sekitar pusat kota Jember? Asa Dreamland bisa menjadi solusi keinginan Anda. Subsidi yang terletak di jantung kota Jember, tepatnya di Jalan Merpati, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang. Asa Dreamland menyediakan fasilitas yang lengkap dengan desain modern dan terkemuka. Kami menggabungkan konsep modern dan luxury untuk menciptakan desain yang indah agar menjadi rumah terbaik impian keluarga Anda. Setiap ruangan dan side plan didesain dengan sangat teliti sehingga menciptakan gaya hidup yang praktis, nyaman, dan asri. Layanan terbaik dari kami selalu siap memenuhi kebutuhan dan preferensi kualitas hunian Anda. Asa Dreamland adalah perumahan bersubsidi yang bisa menjadi solusi impian Anda.
Dengan lokasi yang strategis, cukup 9 menit saja bisa menuju ke lokasi alun-alun Jember. Asad Dreamland dikelilingi oleh fasilitas yang memadai. Dengan adanya one gate system, dengan adanya fasilitas keamanan 24 jam, serta desain yang modern, menjadikan rumah impian Anda menjadi lebih baik. Kami mengusung konsep rumah yang modern dan menciptakan desain yang indah untuk menjadi rumah impian keluarga Anda, serta lingkungan yang tertata rapi dengan adanya pemandangan-pemandangan yang cukup indah jika kita melakukan aktivitas di sore hari, serta adanya playground di setiap tahap. Setiap ruangan kami desain dengan sangat teliti, begitupun juga dengan unit-unit kita tata dengan sangat rapi agar menciptakan gaya hidup yang praktis dan juga nyaman bagi Anda. Mari bertemu bersama Asad Dreamland, Grow Big with ABM.